Baik, untuk praktikum pemrograman 2 kali ini saya akan menjelaskan mengenai Jasper Report dan penggunaannya ya, menggunakan SQL ya, sumber data atau data source dari SQL. Ini saya sudah mengunduh dan memasang install Jasper Report terbaru, Jasper Soft Studio terbaru. Ini versi 6.20.6, basisnya Eclipse. Bisa di download di alamat ini ya, community.jaspersoft.com. Nanti mungkin akan disertakan juga installernya. Nah, pertama kali itu ini saya hapus dulu. Ketika pertama kali terbuka itu akan ada tampilan seperti ini ya. Jadi ini ada data adapters, kemudian ada sampel DB untuk sampelnya. Kemudian di project sebenarnya sudah ada ya my project tadi, tapi saya sudah coba otak-atik, jadi saya delete dulu. Nah, pertama kali setelah membuka Jasper Soft Studio ini, kita bisa membuat data adapter baru dengan mengklik kanan di sini ya, kemudian kita klik create data adapter. Kemudian kita pilih database JDBC connection, kemudian kita klik next. Nah, ini kita namai misalnya MySQL connection. Kemudian ini kita pilih MySQL yang ini ya, yang com.mysql.jdbc.driver. Nah, ini banyak sekali supportnya. Ada yang populer di sini, ada Oracle, ada Postgre, ada SQLite, ada MS SQL Server gitu ya, ada DB2 dan lain-lain. Kita pakai MySQL saja karena sebelumnya juga kita menggunakan MySQL ya. Nah, kemudian untuk URL-nya kita samakan dengan yang ada di ini ya, di coding sebelumnya di aplikasi. Kalau contohnya adalah seperti ini, pp2 membership. Ini kemudian username-nya dan password-nya juga ditulis. Kemudian kita pilih atau kita klik driver class path ini ya, driver class path. Di sini masih kosong. Nah, ini kita perlu menambahkan library ya. Nah, ini jadi ada MySQL connector J. Nanti kalau misalnya tidak ada juga saya akan sertakan. Nah, kemudian setelah itu kita cek lagi, kemudian kita bisa tes. Nah, kalau sudah successful seperti ini berarti sudah betul siap digunakan. Kita klik finish ya, ini sudah ada di sini. Selanjutnya, nah ini kita bisa membuat project baru ya dengan klik di sini misalnya new, kemudian project ya. Kita pilih yang Jasper Soft Studio, kita pilih yang Jasper Report Project. Next, kita buat namanya misalnya membership report ya, sesuai dengan tema yang sebelumnya kita bahas ya, tentang membership. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Kalau kalian sudah familiar dengan Eclipse ya, ini ya sebenarnya basisnya Eclipse ya. Nah, kemudian kita bisa membuat sini bisa folder baru ya. Folder misal kita namakan foldernya report. Kemudian kita klik new lagi, kemudian kita pilih Jasper Report ya. Kita pilih Jasper Report. Ini ada template. Kita coba yang blank aja dulu ya, blank 4 ini. Kemudian ini yang portrait ya. Kita klik next.
kita pilih di sini di report, kemudian namanya member report ya. Kemudian kita klik finish langsung. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kita bisa zoom di sini, atau kita bisa mainkan kalau bisa pakai mouse, ini control scroll ya. Oke, nah pertama kita tambahkan dulu untuk judulnya. Nah, caranya di sebelah kanan ada palette, ada elemen basic ya, elemen standar. Basic elemen di sini ada static text. Kita bisa seret ke sini ya, kita drag. Kemudian kita double klik. Nah, kita isi misalnya daftar member. Kita mau mencetak seluruh member yang terdaftar di dalam database. Nah, kita perbesar kotaknya untuk supaya memenuhi kotak yang pembantu, garis bantu ini ya, garis bantu yang sudah disediakan. Ini marginnya di sini tidak. Kalau misalnya mau lebih presisi sebenarnya bisa di zoom, kurang zoom ini. Nah, ternyata ya bisa juga menggunakan ini sih, 600. Kalau 600 ternyata terlalu 555. Nah ya, 555 ternyata. Nah, kemudian untuk fontnya kita bisa ubah-ubah di sini. Saya tidak akan mengubah jenis fontnya. Yang saya akan ubah adalah ukurannya. Pertama jadi 20 mungkin ya. Kemudian jadi bold. Kemudian saya center. Bisa ketengahkan juga seperti ini. Ya, jadi ya bisa diatur-atur sesuai dengan selera ya. Kemudian setelah judul kita coba hal-hal yang basicnya saja dulu ya, yang dasar. Nah, di sini kita bisa klik kanan dulu di bawah, di kiri ini ada member report ya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih dataset and query ya. Nah, kemudian ini munculnya malah ke atas. Ini untuk adapternya kita pilih ya, kita klik yang tombol panah ini ke bawah. Nah, kita pilih yang tadi sudah kita buat, yaitu MySQL connection. Nah, nanti akan muncul tuh tabel-tabel yang kita atau database yang kita punya. Nah, kemudian kita klik di sebelah sini, kita klik, kemudian kita tambahkan query sama seperti yang kita punya di kelas DAO sebelumnya ya. Saya cuma ingin menampilkan nama member dan jenis member. Nama from member, join, jenis member, on member, jenis member. Saya harap masih ingat ini untuk join ya, teorinya seperti ini. Nah, jadi ini ada foreign key jenis member ID dikaitkan ya di dalam tabel member, dikaitkan ke tabel jenis member. Nah, kemudian kita klik ini read fields. Oke, kalau query-nya benar, ini akan muncul field name-nya. Ada 2 di sini ya, karena saya men-select 2 field. Yang pertama nama, yang kedua jenis member. Yang pertama member.nama, tidak saya kasih alias, jadi langsung nama. Kemudian jenis member.nama itu saya kasih alias jenis _member_nama, sehingga di sini ada aliasnya ya. Aliasnya yang muncul.
Kemudian kita klik OK selanjutnya. Nah, di sini muncullah fields ya, ada muncul fields, nama dan jenis member nama. Oke, pertama kita seret nama dulu ke detail. Nah, nanti dia akan secara otomatis membuat dua elemen baru ya, dua elemen baru. Yang ini yang atas itu static text untuk headernya ya. Jadi ini saya sesuaikan dulu namanya, N-nya jadi huruf kapital, kemudian diketengahkan ya. Sepertinya kita bisa geser, perbesar namanya ini ukurannya jadi 12, rata kiri sudah, tidak masalah. Kemudian ini satu lagi jenis member nama. Jenis member nama juga kita geser-geser di sini. Ke sini geser. Nah, jadi jenis member saja. Ini tadi 12, kemudian di center, ketengahkan, ini juga diketengahkan. Nah, ini kalau misalnya kita mau bikin border, kita bisa pilih ke kanan ya. Ini di sini ini ada pilihan border ya, untuk keseluruhan ya. Nah, jadinya seperti ini. Kita pilih juga, ini juga kita kasih border supaya mirip dengan tabel ya. Memang kita akan membuat tabel. Kita save dulu ya. Ini bisa, ini barusan saya memencet Ctrl Save. Kemudian kita mau coba dulu, kita bisa pilih project. Kemudian kita pilih build project ya. Nah, tadi itu hanya ada file.jrxml. File.jrxml ini adalah file source-nya, jadi sesuai namanya ini sebenarnya adalah file XML ya. Jadi kita bisa lihat di sini setelah design ada source ya. Nah, source-nya itu XML. Sebenarnya ini XML diparsing menjadi seperti ini oleh Jasper Studio. Nah, yang .jasper-nya ini adalah file XML yang sudah di-compile ya. Ini bisa kita kita bisa coba preview. Kita preview atau kita export juga bisa. Ini di sini bisa ya. Ini contohnya open with. Nah, kita buka open with, kemudian kita pilih Jasper Report Preview. Nah, untuk ngecek. Nah, ini datanya sudah muncul, tapi layoutnya masih sedikit aneh ya. Jadi ini terlalu banyak ruang gitu ya. Kita bisa rapikan dulu. Nah, ini garis untuk kolom headernya terlalu tinggi. Kita rapatkan ya, kita pastikan garis tidak ada margin. Ini untuk yang detailnya juga kita rapatkan ya, sehingga nanti ya mirip dengan tabel. Kita save lagi, kita build project lagi. Ternyata error. Ini errornya ada di sini, tetap tidak ada ya. Tapi sepertinya sih ini terlalu mepet ya. Coba. Jadinya tidak jelas batasannya gitu. Coba kita build lagi, masih. Oh, ini ada.
kita kecilkan saja. Ini juga perlu dikecilkan sedikit. Ya, udah di save, di build projectnya, Jaspernya muncul lagi, kita preview lagi, kita lihat. Nah, hasilnya sudah lebih rapat ya, lebih terlihat rapi. Cuma mungkin kita perlu tambahkan margin atau padding ya di sini. Ini ada padding kah? Saya lupa spasi. Kalau ini ke tengah kan, kita rata tengah kan. Nah, oke lah. Tadi saya masih ada punya ruang kosong di sini. Itu saya mau isi dengan nomor ya. Jadi untuk menambahkan nomor, kita tambahkan static text untuk judul headernya. Saya tambahkan border. Oh, ini padding ternyata. Di sini ternyata ya, di border. Tambahkan padding leftnya 10. Ini juga 10 cukup sepertinya. Ini nomor 80 kali 30, ini kali 29 ternyata. Nah, ini sudah lebih rapi. Kemudian kita pilih text field di sini di sebelah kanan ya. Kita pilih text field, kemudian kita seret ke sini. Nah, kita rapikan juga. Ini ukurannya tingginya 30. Ini juga sama, sudah 30. Nah, kemudian kita pilih text field di sini ya. Di sini di sebelah kanan bawah, kemudian ini ada tombol di pattern expression, kita klik. Nah, ini ada pilih variabel, kita pilih variabel di sini, kemudian kita double klik report count. Oke, nah ini sudah muncul, kita klik finish. Kita klik save. Oke, ini kita pilih lagi, ada report count. Nah, oh salah, expression ini ya di atas, bukan pattern expression, tapi expression yang di atas. Atau tadi double klik ya, double klik, kemudian kita pilih variabel, kemudian kita pilih report count, sehingga seperti ini ya hasilnya.
Ini tadi kita pastikan ukurannya sama 12, kemudian ini di tengah-tengah ya tadi, kemudian bordernya udah semua dan paddingnya 10. Kalau ini sepertinya padding right-nya yang 10. Saya mau bikin dia rata kanan ya, karena untuk angka itu lebih cocok rata kanan. Kita sudah compile, build, kemudian kita pilih preview lagi. Nah ini jadi ada nomornya 1, 2, 3 gitu. Jadi kita yang kedua tadi menggunakan variabel ya. Jadi kalau ini menggunakan fields ya, yang ini kalau ini itu menggunakan variabel. Oke, nah kemudian gimana caranya kita panggil di NetBeans di aplikasi kita ya. Ini NetBeans untuk NetBeans-nya kita buat project baru aja dulu ya. Mungkin sekalian saya kenalkan dengan yang namanya Maven. Maven ini adalah sebuah build tools. Nanti mungkin akan banyak menggunakan build tools lagi di pemrograman mobile itu, tapi menggunakan Gradle ini. Maven ini ya sebagai intronya ya, build tools dan manajemen dependencies management tools ya. Jadi kita buat Java with Maven, kemudian kita pilih Java application, kemudian kita klik next. Kemudian kita beri nama misalnya membership report ya, ini sudah. Kemudian nih group ID-nya ini biasanya itu adalah domain, nama domain dibalik ya. Saya punya website gusdia.net, nah dibalik jadi net.gusdia, atau kalau Unpas seperti ini jadinya id.ic.unpas, versinya berapa, 01, terus paket utamanya apa ya, misalnya seperti ini id.ac.unpas.membership report. Ini bisa diedit juga sih, nggak usah sama. Misalnya membership aja gitu ya, membership report terlalu panjang. Kita klik finish kemudian ya. Ini sudah jadi dia buatkan kelas utamanya ya, tapi kita hapus saja. Kemudian di sini itu ada, kalau kita buka ada file namanya pom.xml. Pom.xml ini adalah file ini identitas dari ini kita ya, identitas dari aplikasi kita. Ini kita buat ini dulu deh. Kita tambahkan tag baru ini menggunakan XML juga ya. Kita buat tag baru, tag dependencies namanya. Kemudian kita tambahkan tag dependency. Pertama kita tambahkan untuk Jasper report net.sf.jasper report. Kebetulan saya pernah menggunakan, jadi ada di kode completion. Artifact ID-nya Jasper reports ya. Kemudian versionnya 6. Ini 21.0. Kita pakai aja. Kemudian kita tambahkan dependensi lain untuk MySQL ya. com.mysql. Kemudian artifact ID-nya MySQL connector J. Kemudian versionnya adalah 8.20. Kemudian mohon maaf.
Kita tambahkan dulu kelas utama ya di sini. Jadi kita klik kanan, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih JFrame form. Kita buat nama kelasnya mainframe, kemudian kita klik finish. Kemudian ini kita ubah menjadi mainframe ya. Kita save, kita build. Nah, ini prosesnya agak lama kalau misalnya pertama kali build, karena mungkin akan mendownload gitu ya. Kalau misalnya belum, itu dia akan mendownload library ini. Kalau pertama kali biasanya agak sedikit lebih lama. Nah, kita coba run aplikasinya. Oke, nah ini muncul ya. Kita stop. Nah, jadi tolong diperhatikan, ini main kelasnya harus mengacu ke sini, ke mainframe ini ya. Nama paketnya id.ac.unpas .membership, kemudian nama kelasnya adalah mainframe. Nah, tadi di sini sebenarnya sederhana aja. Saya mau nambahin satu button ya. Di sini ada button, saya add ke sini. Kemudian saya ubah variable name-nya button print misalnya. Kemudian saya rename jadi button print, jadi print gitu ya. Kemudian ke double click. Nah, untuk di NetBeans, kalau menggunakan fasilitas NetBeans itu kita tinggal double click seperti barusan, itu masuk langsung dibuatkan action listener-nya ya, itu seperti ini gitu. Nah, tapi sebelum itu saya harus mengcopy dulu ininya, file Jasper tadi yang sudah saya buat ya, JRXML-nya nih. Saya coba copy dulu seperti ini. Kemudian ini ada di NetBeans project. Kemudian setelah NetBeans project itu tadi membership report ya. Nah, ini saya mau buat folder baru namanya report. Nah, saya coba paste di sini. Nah, oke, sudah masuk di sini ya. Jadi file JRXML tadi saya kopikan ke folder project ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke project ya. Kemudian kita akan buat kelas MySQL connection-nya sama seperti yang sebelumnya sebenarnya ya. Jadi MySQL connection-nya itu kita buat menjadi singleton. Kita buat dulu ini konstanta untuk koneksinya. JDBC tadi MySQL .2 localhost pp2 membership ya. Kemudian private final string db user root private final string db pass-nya itu adalah 1234. Kemudian saya perlu satu variabel untuk memegang instance dari objek. Kemudian ini adalah metode static untuk membuat instance tersebut kalau misalnya dia belum ada. Nah, ini adalah namanya teknik singleton. Jadi kita
memastikan bahwa hanya ada satu instan dalam satu lifetime si aplikasi. Ya, jadi namanya juga singleton. Kemudian ini get connection Java SQL ini kita isi null dulu, kemudian pakai try catch class for name mysql cj.jdbc.driver, ini nama kelas drivernya. Kemudian class for name itu digunakan untuk ini ya, memanggil kelas, memastikan bahwa kelasnya ada. Driver get dburl, terus koma dbuser. Tadi ada banyak sebenarnya, tapi kita pakai yang 3 supaya lebih rapi. Jadi user dan passnya itu dipisahkan. Kemudian ini exception trace saja, walaupun ini sebenarnya enggak, kalau nanti sebenarnya tidak direkomendasikan, lebih direkomendasikan itu menggunakan logger ya. Ini exception sebenarnya bisa lebih spesifik ini katanya, coba kita ubah. Nah, ini juga should be removed, nggak apa-apa lah, kita pakai dulu stack trace ya. Oke, ini sudah selesai, sudah kita buat. Kita kembali lagi ke sini ya, ke si mainframe.java-nya. Nah, ini kemudian tadi button print action perform ya. Ini juga perlu try catch karena kita akan membaca file ya, terutama kita tadi simpan di folder report ya. Nah, untuk mendapatkan folder yang aktif itu kita bisa menggunakan system.getProperty parameternya user.dir. Kemudian untuk mengetahui separator file kan ada yang slash, ada yang backslash ya, tergantung OS. Amannya kita menggunakan file.separator. Kemudian report, tadi report ya. Iya, report nama foldernya. Kemudian file.separator, kemudian member report tadi ya. Saya copy aja biar lebih akurat. Oke, sudah seperti ini. Kemudian Jasper report kita compile ya. Kalau tadi kan tinggal diklik, sebenarnya tadi secara coding juga ada Jasper report, Jasper compile manager dot compile report path. Nah, kemudian ini kita bisa memasukkan parameter sebenarnya. Jadi kalau tadi kan query-nya itu nggak pakai parameter ya. Contoh misalnya kita mau mengquerykan berdasarkan ID gitu ya. Nah, nanti kita bisa lemparkan melalui hashmap parameter ini gitu. Ini error karena exception-nya ya. Stack trace saja. Ini sepertinya mapnya belum diimport. Iya, betul. Nah, kemudian Jasper print Jasper file manager dot
field report. Jadi field report itu perintah untuk atau metode untuk mengisi report ya, Jasper report yang akan kita isi. Kemudian kita beri parameternya, dan yang kita tambah parameter satu lagi, MySQL connection.getInstant.getConnection. Ini untuk ya koneksinya ya, karena kan kita tadi menggunakan query gitu. File outputnya itu kita gunakan file ini, kita copy aja, kita simpan juga di folder report juga ya. Nah seperti ini. Kemudian nah ini memastikan kalau misalnya foldernya tidak ada, itu dibuat terlebih dahulu, mkdirs ya, membuat directory. Kemudian Jasper export manager, export. Nah, kita bisa export ke PDF, kita juga bisa menggunakan preview ya. Coba export PDF dulu. Report. Nah, ini banyak, ada PDF file, Jasper print, sepertinya baiknya gini, string report path. Ini soalnya akan kita gunakan berulang-ulang ya. Ini kemudian ini report path ditambah file.separator member report.pdf. Show message dialog, please export selesai. Coba kita run ya. Oke, ke atas kita klik export selesai. Kita coba cek. Nah di sini betul ada file PDF muncul ya, yang tadi di ini kan. Kemudian untuk melakukan preview, kita bisa menggunakan Jasper Viewer. Ini gini, dia metode statik ya. Coba kita jalankan, atau kita buat satu tombol lagi ya. Tadi kan untuk print, sekarang untuk preview. Ini button preview, double klik, kemudian kita copy, kita paste. Ini preview, ini yang di print, ini kita hapus. Sebenarnya lebih ke export sih ya, bukan print ya. Nah, kalau print sebenarnya ada lagi gitu. Nah ini untuk previewnya. Coba jalankan. Ini ke atas terus. Oke, nah seperti ini kira-kira. Ini ke monitor saya yang lain ya jalannya, tapi harusnya langsung muncul seperti ini ya. Ini kita bisa langsung print juga gitu. Sebenarnya bisa juga sih langsung
langsung print gitu. Langsung print juga bisa, bukan di sini tapi Jasper print ada ya. Nah, ini print page, Jasper Print Manager menggunakan print report. Jadi kita buat satu lagi, ini export to PDF ya. Kita ubah button export, kita double klik. Nah, tadi yang button print ini kita copy ke sini. Sebenarnya dia kan ini ya, export ya. Nah, untuk yang print itu kita paste di sini menggunakan Jasper Print Manager. Ini print report Jasper Print true. Jadi yang true ini kalau misalnya true nanti akan muncul dialog printnya. Kita coba jalankan export PDF, ini export. Nah, kalau print, nah dia akan muncul seperti ini gitu. Jadi dia langsung ngeprint ke printer gitu. Ini kita ya sama seperti biasa aja gitu. Kalau preview ya preview dulu, nanti dia langsung bisa di print juga. Jadi banyak sekali pilihan yang diberikan oleh Jasper ini ya. Ekspornya pun di sini kalau kita kontrol spasi, kita bisa lihat di sini ada HTML, ada XML gitu ya, selain PDF gitu. Jadi sebenarnya Excel pun ada ya, tapi itu mungkin ya silakan coba-coba saja sendiri. Nah, ini sudah cukup. Demikian mungkin ya penjelasan untuk penggunaan Jasper Report untuk memperkaya aplikasi Anda. Terima kasih.